Hai Bun, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang nih di channel Moms Riji, RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Seperti biasa ya teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga selalu setiap harinya mencuci pakaian, nggak bisa di skip, apalagi mencuci pakaian itu secara manual. Beres-beres rumah, bersih-bersih, menyiapkan anak sekolah, memasak pastinya. Dan ini sekarang aku lagi mencuci pakaian di sungai dekat dengan kontrakan dan mulai dari pagi hari ya teman-teman. Tidak lupa juga aku membahas gaya hidup minimalis, sederhana, frugal living yang bisa aku lakukan. Dan sesuai judul di video kali ini aku akan sharing sambil melakukan aktivitasku. Yang kubahas adalah tips mempersiapkan tabungan hari tua dan manfaatnya. Oke, sebelum tips sederhana mempersiapkan tabungan di hari tua, ada baiknya di sini aku akan berikan manfaat memiliki tabungan hari tua ya. Banyak orang yang belum menyadari pentingnya tabungan hari tua ya teman-teman. Jika dibiarkan hal itu bisa berujung rugi karena uang yang dimiliki saat ini terbuang sia-sia tanpa ada yang ditabung sama sekali. Padahal mempersiapkan tabungan hari tua memberikan banyak manfaat penting yang akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Yang pertama, menjaga keamanan finansial di masa tua. Tabungan hari tua adalah jaminan bahwa kita telah memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa tua ya, di mana sudah tidak ada lagi bekerja secara aktif. Tabungan hari tua ini mencakup biaya kebutuhan pokok, perawatan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Dengan tabungan hari tua yang terencana dan terkelola dengan baik, kita dapat menghindari resiko kesulitan finansial yang bisa berdampak pada kualitas hidup saat memasuki masa pensiun. Lalu manfaat yang kedua, kemandirian finansial. Tabungan hari tua juga dapat memberikan kemandirian finansial sehingga kita tidak perlu bergantung kepada orang lain seperti anak atau anggota keluarga lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup di masa tua ya. Ini memberikan kontrol atas keuangan yang dimiliki dan memungkinkan kita untuk membuat keputusan keuangan sendiri, serta dapat menjalani pensiun yang lebih independen. Selain itu, dengan memiliki dana pensiun, kita juga bisa memutus rantai sandwich generation. Dan manfaat yang ketiga yaitu mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga ya. Misalnya ketika di masa tua nanti membutuhkan biaya perawatan kesehatan, dengan tabungan inilah kita bisa berobat secara mandiri dan bisa mendapatkan perawatan dengan nyaman tanpa harus memikirkan biaya. Dan lanjut manfaat yang keempat, membantu mewujudkan keinginan. Siapa bilang ya teman-teman orang di usia pensiun tidak memiliki keinginan. Justru di masa tua inilah kita bisa mewujudkan impian yang sudah lama dipendam ketika muda. Misalnya ingin traveling ke tempat impian atau mungkin memiliki rumah di suatu tempat. Mimpi tersebut bisa diwujudkan ketika kita sudah menyiapkan dana pensiun sejak awal. Semakin cepat kita mempersiapkan dana pensiun, semakin besar peluang untuk mewujudkan impian di masa tua nanti. Ngomong-ngomong teman-teman, aktivitasku mencuci pakaian tadi udah selesai dan sekarang aku lagi menemani adik Jianya untuk posyandu dan sekarang lagi rame banget karena memang lagi petugas semuanya pada datang. Oke, di sini kami tadi udah persiapan foto rame-rame bersama bapak yang penting-penting gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini dia adik Jianya bersama teman-temannya. Dan ini salah satu kegiatan yang bermanfaat menurutku. Aku senang sekali untuk mengikutinya. There's not much to do. Oke, masih lanjut membahas manfaat memiliki tabungan di hari tua ya teman-teman. Menghabiskan banyak waktu bersama keluarga ya. Dengan memiliki tabungan hari tua, kita tidak perlu lagi bekerja di usia tua nanti sehingga bisa menghabiskan masa tua dengan menikmati waktu bersama keluarga. Lalu manfaat selanjutnya lebih siap mengatasi masalah inflasi. Tabungan pensiun dapat disiapkan dengan menabung uang atau berinvestasi ya. Namun sebenarnya menabung saja tidak cukup untuk mengalahkan inflasi sehingga kita juga perlu membarenginya dengan investasi. Kita bisa coba berinvestasi sejak dini baik dengan memanfaatkan investasi reksadana, saham, emas, dan lain-lainnya. Manfaat yang terakhir yaitu hidup lebih tenang. Dengan memiliki tabungan hari tua yang cukup, juga bisa terhindar dari stres finansial ya, dan kekhawatiran tentang masa pensiun yang seringkali dialami oleh kebanyakan orang. Kita akan merasa lebih percaya diri dan tenang menghadapi masa pensiun tanpa perlu khawatir tentang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Oke teman-teman, itu dia manfaat memiliki tabungan di hari tua. Masih melakukan aktivitasku lagi untuk menyetrika pakaian dan waktunya seminggu sekali. Masih lanjut untuk membahas tips sederhana mempersiapkan tabungan di hari tua.
Tips sederhana yang bisa kita lakukan, tentukan tujuan keuangan. Menabung untuk tujuan apapun, termasuk untuk tabungan hari tua, tentu harus memiliki tujuan yang jelas ya. Oleh karena itu, teman-teman, sebagai langkah awal, tentukan dengan jelas apa tujuan keuangan kita di masa tua nanti. Kita bisa mulai dengan menentukan berapa besar dana yang ingin dikumpulkan, hingga berapa besar alokasi dana yang bisa kita kumpulkan setiap bulannya. Selanjutnya, tips yang kedua, susun rencana keuangan. Menyusun rencana keuangan juga penting dilakukan ketika kita ingin memulai mempersiapkan tabungan hari tua yang mencukupi ya. Karena tanpa perencanaan yang matang dan cermat, mungkin dana tabungan yang dipersiapkan ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa tua. Kemudian tips sederhana yang ketiga yaitu mulai sekarang juga. Tidak pernah ada kata terlambat atau terlalu cepat untuk membuat tabungan hari tua ya. Makin dini kita mempersiapkannya, makin besar kemungkinan tujuan keuangan di masa tua akan tercapai. Ketika memiliki rencana pensiun yang matang, kita pun tidak perlu khawatir hari tua harus bergantung pada anak-anak, apalagi sampai terlantar. Jadi pastikan untuk segera mempersiapkan tabungan hari tua kita dan jangan pernah menundanya lagi ya. Selanjutnya yang keempat, pertimbangkan investasi. Selain berisiko akan terpakai, menabung uang di bank juga berisiko terkena inflasi ya. Artinya sebanyak apapun target tabungan yang kita tercapai, nilainya tidak akan sama lagi di hari tua nanti. Oleh karena itu, cobalah untuk mengalokasikan tabungan kita ke dalam bentuk investasi. Selain menurunkan risiko aset terkena inflasi, investasi juga berpotensi mendatangkan keuntungan pasif di masa depan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, tips sederhana yang terakhir mempersiapkan tabungan di hari tua, yaitu tetap konsisten. Kunci kesuksesan tabungan hari tua adalah konsistensi. Jadikan teman-teman pastikan untuk tetap menyisihkan sebagian dari pendapatan kita. Dengan bijak, disiplin dalam mengejar rencana tabungan akan membantu kita mencapai tujuan keuangan sesuai target waktu yang telah ditetapkan di awal ya. Oke teman-teman, itu dia tips sederhana mempersiapkan tabungan di hari tua. Masih membahas jenis-jenis tabungan hari tua, yaitu satu, properti. Investasi properti seperti rumah atau apartemen adalah salah satu bentuk tabungan hari tua yang umum disiapkan. Kita dapat membeli properti dengan tujuan untuk menyewakannya atau menjualnya di masa depan. Lalu jenis tabungan yang kedua, deposito. Deposito adalah salah satu produk simpanan yang pencairannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu ya. Untuk memiliki deposito, kita perlu menyetor dana dalam deposito untuk jangka waktu tertentu dan menerima bunga pada akhir periode tersebut. Selanjutnya jenis tabungan yang ketiga yaitu emas. Emas dapat dibeli dalam bentuk perhiasan, koin, atau batangan ya. Emas juga sering dianggap sebagai bentuk lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Namun ada kelebihan memiliki emas, memiliki nilai intrinsik dan cenderung meningkat nilainya selama periode ketidakpastian ekonomi. Emas juga termasuk liquid sehingga mudah dicairkan menjadi uang tunai. Namun ada juga kekurangannya yaitu emas tidak menghasilkan pendapatan pasif dan nilainya dapat fluktuatif. Selain itu, emas fisik memerlukan tempat penyimpanan yang aman. Kemudian jenis tabungan yang keempat yaitu saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan ya. Dengan menyertakan modal, maka investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan. Lalu kan teman-teman, jenis tabungan yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari berbagai investor untuk kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau aset lainnya ya. Dana investor tersebut dikelola badan hukum yang bernama manajer investasi. Oke teman-teman, itu dia beberapa jenis tabungan untuk hari tua. Tidak terasa juga aktivitasku sebagai ibu rumah tangga sudah di dalam kamar mandi lagi nih, membersihkan bagian kamar mandi yang kotor-kotor. Kalau aku membersihkan kamar mandi seminggu sekali dan sabun cair yang kugunakan mudah dapat dipakai di kehidupan sehari-hari seperti Sunlight sabun cair dan aku terbantu dengan untuk membersihkan bagian lantai. Jadi dua produk itu kupadukan jadi satu ya teman-teman. Dan itu sangat ampuh sekali, sangat bersih untuk membersihkan kamar mandi menggunakan cairan seperti itu. There's not much to do when all I can is thinking about you.
Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir dan aktivitasku ku akhiri dulu membersihkan kamar mandi. Semoga apa yang kuberikan termotivasi, dapat terhibur dan pastinya bermanfaat. Dan jangan lupa di-share ya teman-teman channelku supaya lebih berkembang lagi. Dan yang baru datang salam kenal, jika berkenan tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aktivitasku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum.